Nah, tujuannya tetap dua. Nomor satu adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan ke masyarakat, dan yang kedua mengembalikan fungsi regulasi ke pemerintah. Program intervensi kesehatan yang paling penting, yaitu yang sifatnya promosi atau edukasi dan preventif atau pencegahan. Yang penting banyaknya anggaran atau banyaknya masyarakat yang sehat. Itu kalau saya tanya kan, sebagai Menteri Kesehatan. Ini kan undang-undangnya udah diketok. Ini saatnya sekarang untuk berpikir bagaimana masyarakat bisa secepat-cepatnya mendapatkan manfaat akses, kemudahan akses, dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik. Hai Healthies, kembali lagi dalam Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast bersama saya Mega Febrianora. Episode kali ini sangat eksklusif karena kita akan ngobrol tentang Undang-Undang Kesehatan yang baru saja disahkan langsung bersama orang nomor 1 di Kementerian Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Apa kabar Pak Menkes? Baik, Mega. Pak, Undang-Undang Kesehatan akhirnya disahkan oleh DPR RI pada tanggal 11 Juli 2023. Boleh diceritakan nggak Pak, apa urgensinya UU ini disusun? Memang undang-undang ini disusun untuk mendukung transformasi kesehatan kita yang 6 pilar, yang saya sudah sering share sama teman-teman Healthies juga. Pada saat kita mau eksekusi program-program di masing-masing pilar, kita melihat ada beberapa hambatan. Dan itu hambatannya disebabkan karena infrastruktur hukumnya, ya, dudukan hukumnya yang tidak selaras dengan apa yang kita ingin lakukan. Hasil diskusi dengan para ahli disimpulkan bahwa kita memang harus melakukan perubahan di undang-undang tersebut. Sekaligus juga kita lihat bahwa undang-undang tersebut kan sudah disusun dalam jangka waktu yang cukup lama tuh. Ada yang ditulisnya tahun 1900-an, ada yang di awal 2000-an, ada 2010 gitu, sehingga kelihatan sekali tidak koheren antara satu dengan sama lain. Sekalian ini juga kita pakai kesempatan untuk merapikan. Nah, tujuannya tetap dua. Nomor satu adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan ke masyarakat, dan yang kedua mengembalikan fungsi regulasi ke pemerintah. Oke, jadi kita benerin dulu fondasinya ya Pak ya. Oke, boleh diceritakan nggak Pak, apa manfaat dari UU ini dari sisi pasien? Tadi yang nomor satu memang fokusnya dari perubahan undang-undang ini adalah untuk bisa meningkatkan akses dan kualitas layanan ke masyarakat. Yang paling utama adalah di layanan primer sebenarnya. Ini tidak terekam di banyak diskusi, baik di media formal maupun di media sosial. Padahal ini yang di seluruh dunia dilihat merupakan program intervensi kesehatan yang paling penting, yaitu yang sifatnya promosi atau edukasi dan preventif atau pencegahan. Prinsipnya menjaga orang agar tetap hidup sehat, bukan mengobati orang sakit. Dan fokusnya memang di puskesmas, di posyandu, fasilitas layanan primer, bukan di rumah sakit, alat-alatnya apa, obatnya apa, dokter spesialisnya. Nah, itu sih yang paling besar, dan ini kan menjangkau 270 juta rakyat Indonesia. Kalau level posyandu ada 300.000, puskesmas saja ada 10.000. Itu menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang akses ke 10.000 puskesmas pasti kan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah masyarakat yang akses ke 3.000-an rumah sakit kita. Apalagi yang di-cover oleh 300.000 posyandu. Nah, ini sesudah Undang-Undang Otonomi Daerah itu agak kurang terperhatikan lah, ini yang kita rapikan. Oke, setuju sekali karena banyak masyarakat yang berharap aspek promotif dan preventif itu dibangkitkan lagi nih Pak. Oke, saya rasa ini akan sukses sekali ya nantinya. Nah, kalau gitu bagaimana nih Pak manfaat dari UU Kesehatan dari sisi dokter dan tenaga kesehatan? Yang nomor satu, sebenarnya kesempatan untuk berbakti, menjalankan fungsinya yang melayani kesehatan masyarakat demi kemanusiaan itu akan jadi semakin luas. Karena itu tadi, kita akan memperluas layanan primer. Ini kan tersebar di 38 provinsi, 10.000 kecamatan kelurahan ini kan.
Jadi teman-teman dokter lapangan kerjaannya akan sangat banyak sekali di sana. Dan ini benar-benar pekerjaan yang urusannya dengan perikemanusiaan. Itu kan sesuai dengan sumpah dokter yang pertama. Dan yang kedua, dengan adanya reformasi ini, kita juga melakukan transformasi di sisi layanan rujukannya. Jadi semua rumah sakit di seluruh kabupaten kota, 514, di seluruh provinsi yang 34, akan kita lengkapi dengan alat-alat modern yang baru-baru. Diharapkan kalau dokternya masuk, alatnya itu nanti sudah ada. Sehingga tidak ada lagi seperti sekarang, dokter baru dididik spesialis, dia datang ke salah satu kota, misalnya dokter jantung kan, dokter Mega dokter jantung, dia mau melakukan intervensi jantung, alatnya nggak ada. Ya, betul. Dia mau ada CT scan aja nggak ada, MRI aja nggak ada. Nanti kan rencana kita semua kabupaten kota akan punya standar minimal alat-alat seperti itu. Jadi kesempatan dokter untuk mempraktekkan ilmunya itu akan besar sekali. Yang ketiga juga yang kita rubah di undang-undang ini adalah sistem pendidikan kedokterannya, terutama yang dokter-dokter spesialis yang selama ini susah sekali dan mahal sekali. Kita harapkan dengan merubah sistem pendidikan kedokterannya yang tadinya hanya bisa masuk lewat universitas, sekarang kita tambah jalur baru yang bisa diatur oleh kolegium, masuknya bisa lewat jalur rumah sakit. Dengan demikian dari 21 perguruan tinggi, hanya 21 yang bisa pendidikan dokter spesialis, nanti kita bisa tambah ratusan lagi rumah sakit besar yang bisa juga dipakai oleh kolegium untuk mendidik dokter-dokter spesialis, sehingga tempatnya lebih banyak. Kita harapkan dokter-dokter juga lebih mudah masuknya. Dan yang terakhir yang juga saya ingin sampaikan adalah kita juga mempermudah praktek dari dokter-dokter. Karena izin praktek tuh panjang sekali, rekomendasinya juga susah. Kadang-kadang kalau ada oknum yang tidak baik juga bisa menghambat gitu ya. Nah sekarang dengan adanya sistem yang baru ini kita harapkan itu tidak diperlukan lagi. Jadi memang kalau prestasinya bagus, satu daerah membutuhkan atau rumah sakit membutuhkan, bisa langsung praktek. Oke, jadi kalau di penyakit Pak, namanya kita mengobati sampai ke etiologi, sampai ke permasalahan dasarnya kita benerin. Nah, terkait dari tenaga kesehatan Pak, ada kekhawatiran nantinya dengan undang-undang kesehatan ini akan membawa karpet merah bagi tenaga kesehatan asing. Nah, bagaimana nih Pak? Yang pertama, di undang-undang ini diatur bahwa semua tenaga dokter yang masuk tetap harus melakukan proses adaptasi. Malah kita batasi, dia tidak boleh praktek mandiri. Jadi praktek tuh harus ada institusi yang membutuhkannya. Rumah sakit atau klinik yang memang membutuhkan dia. Yang kedua, dia tidak boleh praktek di luar tempat kerjanya dia. Jadi dia tempat kerja hanya boleh satu institusi aja, dia nggak boleh beberapa institusi. Yang ketiga, kita batasi juga. Jadi dia 2 tahun, kemudian bisa diperpanjang lagi 2 tahun. Nah, kita harapkan kenapa kita kasih waktu, karena nanti akan ada kewajiban untuk mendidik ya, transfer teknologi ke tenaga medis lokal. Ya memang kita juga dalam proses adaptasi, kita otomatis akan membedakan. Kalau dia asalnya dari universitas dunia atau rumah sakit dunia yang ternama, itu berbeda dengan asalnya dia dari negara yang lebih terbelakang dari Indonesia atau rumah sakitnya juga kita nggak kenal. Itu sama juga practices-nya yang digunakan di banyak negara-negara maju di dunia. Oke, jadi nggak bener ya Helpis langsung ada red carpet, tetap ada serangkaian proses yang harus dilewati. Nah, terkait dari posisi kolegium, kemudian Konsil Kedokteran Indonesia, dan juga organisasi profesi, ada kekhawatiran juga nih Pak. Jadi harus dijelaskan langsung oleh Menteri Kesehatan gimana nih Pak posisi mereka sesudah UU ini. Konsil dan kolegium akan menjadi satu badan yang nantinya akan lapor ke Presiden melalui Kementerian Kesehatan. Lapor ke Presiden melalui Kementerian Kesehatan. Sama seperti posisinya sekarang. Sama seperti posisinya sekarang, ya betul. Nyambung sedikit Bapak bilang tentang perlindungan hukum. Jadi UU ini katanya dituduh nggak melindungi dengan baik tenaga kesehatan. Nah, bagaimana nih Menkes menanggapi pendapat ini? Yang pertama, apa yang terjadi sekarang itu adalah produk undang-undang masa lalu. Ya. Betul. Dan ini tidak ada yang kita kurangi. Yang ada malah kita tambah perlindungannya. Jadi nggak benar kalau ini kok akan membuat perlindungan hukumnya tambah buruk. Enggak, kita
pakai persis sama yang tahun lalu sebelumnya. Undang-undang praktek kedokteran malah kita tambah. Kalau saya boleh tambahkan, majelis ini juga nanti kalau misalnya ada tuntutan pidana di undang-undang ini juga secara gamblang jelas disampaikan bahwa harus melalui majelis ini. Jadi nggak otomatis misalnya kalau ada tuntutan pidana itu bisa langsung kena ke tenaga kesehatan, tapi harus ada rekomendasi lah dari majelis itu. Dan kita tambah salah satunya itu, misalnya kalau dia masih dalam taraf belajar ya, internship atau PPDS, itu ada pelindungan hukumnya. Yang kedua, itu yang tadi saya bilang, untuk pidana itu ada majelisnya. Dan majelis itu kan nanti karena dia di bawah counsel, posisinya dia kan akan lebih kuat kan dibandingkan dia di bawah organisasi profesi. Ya kan, karena dengan adanya dia di bawah counsel, ada posisi kepemerintahannya kan di sana. Jadi pasti dia akan lebih kuat posisinya dalam menghadapi aparat-aparat hukum. Dan yang ketiga, kita juga ingin memastikan pelindungan hukum bagi dokter-dokter yang belajar. Karena masukan yang saya terima itu dari dokter-dokter muda, ada Instagram tuh namanya PPDS Gram gitu. Semua PPDS itu dibully dan itu udah berjalan puluhan tahun, nggak pernah diapa-apakan gitu kan. Nah itu yang kita beresin. Jadi kita nggak boleh ada lagi dan kita akan segera kita bisa. Iya, saya rasa itu yang terakhir itu akan disambut dengan luar biasa antusias tentang RUU anti bullying nantinya ya Pak ya. Oke, kalau kita bicara tentang spesialis Pak, inovasi yang Bapak buat juga melalui UU ini adalah adanya hospital base atau kolegium base spesialis nantinya. Ada kekhawatiran bahwa ini akan menggantikan atau menghapus sistem yang saat ini sudah ada yakni university base specialist. Nah, bagaimana itu Pak? Perlu kita tegaskan, yang ada sekarang jalan aja. Itu tidak kita ubah, tidak kita sentuh sama sekali. Jadi mereka akan tetap berjalan. Tapi karena memang satu, produksi yang jauh di bawah, dan ini sudah berjalan selama puluhan tahun, ya, kita ngelihat trajektorinya itu tidak pernah bisa mengejar, jadi malah gap kebutuhan dan supply-nya itu makin lebar, kita memerlukan adanya terobosan untuk produksi dokter spesialis ini. Selain yang ada sekarang, ini sekarang nggak diganti, karena kalau diganti kan berkurang kan, ini sekarang tetap aja jalan, tapi kita tambah jalurnya, tadi hanya satu jalur dari 2 jalur. Nah, penambahan jalur kedua ini, juga nggak hanya bikinnya sembarangan, gitu kan, dibilang, oh ini bikinnya nanti kualitasnya jelek. Ini mengikuti standar internasional yang berlaku di dunia sekarang. Karena di dunia sekarang, yang berlaku adalah yang sistemnya di-manage oleh kolegium dan dijalankan di rumah sakit. Justru di dunia sekarang, seperti saya ya, tidak ada pendidikan dokter spesialis yang harus bayar uang kuliah ke FA. Justru itu yang sebenarnya berbeda sendiri. Jadi kalau kita mengikuti best practices dunia, kan contohnya udah sangat banyak. Dan kita dalam proses penyusunan juga belajar ke UK, ke Inggris, ke Amerika, ke Australia untuk memastikan bahwa yang kita bikin ini baik. Oke, saya setuju sekali Pak. Saya beberapa kali main ke luar negeri, terus saya merasa kenapa ya di Indonesia saya malah bayar kalau mau sekolah spesialis. Ya untung udah beres sih, tapi saya senang sekali, saya akan senang sekali karena setelah ini teman-teman kita, junior-junior di bawah saya akan merasakan dampak yang baik dengan dilakukannya hospital based specialist ini. Oke Pak, next kita membahas tentang mandatory spending yang sangat alot dibahas di media sosial. Jadi banyak kekhawatiran, meskipun kita udah beberapa kali menjelaskan bahwa dengan dihapusnya mandatory spending ini itu akan membuat anggaran kesehatan itu menjadi sedikit atau malah menjadi tidak diprioritaskan. Nah, bagaimana nih Pak Bapak menjawab? Saya pertama ingin ajak teman-teman, yang penting banyaknya anggaran atau banyaknya masyarakat yang sehat. Itu kalau saya tanya kan, sebagai Menteri Kesehatan. Yang penting besarnya anggaran atau kematian ibu, bayi dan anak menurun. Berkurang. Ya. Kalau saya bilang, kita di target RPJMN nggak pernah ada di target anggarannya masih segini. Gitu. Anggarannya kan TBC mesti turun, ibu anak mesti turun, stunting mesti turun. Intinya adalah derajat kesehatan itu mesti meningkat. Saya coba belajar, saya lihat nih, hubungan derajat kesehatan sama mandatory spending. Nggak ketemu juga. Jadi ya contoh yang saya sering pakai adalah provinsi terbesar di Indonesia kan di Jawa. Sesudah di Jawa, yang anggarannya paling besar itu Papua dan Aceh. Urut-urutannya. Bukan Sumatera Utara, bukan Sulawesi Selatan. Tapi kalau kita lihat
apakah derajat kesehatannya dua provinsi ini lebih tinggi dari provinsi-provinsi lain di luar Jawa? Enggak juga. Enggak. Jadi itu adalah salah satu contoh bahwa, oh enggak ya, justru di sana dapat anggaran banyak, kok derajat kesehatannya relatif rendah dibandingkan dengan posisi-posisi provinsi-provinsi yang anggarannya lebih kecil dari mereka. Itu contoh di Indonesia. Kita lihat di luar negeri kan, mana yang spendingnya lebih besar. Amerika spendingnya besar, $10.000. Outcome-nya 80 tahun. Rata-rata usia hidup. Jepang, $4.800. Jauh di bawah kan, cuma 50%-nya dari spendingnya itu. Outcome-nya 84 tahun. Singapura, 2.800. Outcome-nya 84 tahun. Korea, 80 tahun ke Jepang, tapi outcome-nya 3.800. Jadi setelah saya lihat, oh, antara $3.800 spending nih, dapat 84 tahun, sama $12.000 dapat 80 tahun kan jadi nggak ada korelasinya terbalik. Dan dari situ saya juga lihat bahwa itu malah bisa membuat behavior yang unproduktif, yang koruptif, yang tidak efektif. Karena seperti yang Pak Presiden pernah bilang, oh dapat anggaran stunting, pakai buat ngecat pagar. Ya karena programnya nggak ada. Jadi kan harusnya kebalikan kan. Kita bikin programnya untuk nulis stunting apa? Oh beli USG. Nah beli USG-nya dihitung. Uangnya berapa baru minta. Sesuai dengan alokasinya. Dan selama ini saya minta selalu dikasih. Misalnya butuh stunting, butuh timbangan 300.000. Nah, kita minta ke Ibu Sri ini, kita butuh uang sekian ratus miliar untuk timbangan. Daripada kita minta 1 triliun, buat apa? Nanti aja deh kita pikirin. Kita nggak bisa begitu. Nanti kejadiannya seperti ini, uangnya dipakai untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oke, jadi kita move ke kualitas dan output. Ke output, bukan input gitu ya. Bukan ke input atau kuantitas jumlah yang harus dihabiskan gitu ya Pak ya. Oke, jadi betul sekali, saya setuju nih sama Pak Menkes bahwa dengan begini harapannya kualitasnya jadi membaik dari semua program-program kesehatan. Saya kasih contoh sedikit jadi. Jadi kalau misalnya saya bilang, saya mau nurunin stunting dari 20% ke 14%. Ini caranya, saya minta 2 triliun. Gitu ya kan? 2 triliun ada jelas kan? Kalau ini nggak jalan, Ibu Menteri Keuangan, auditor bisa lihat loh, janjinya 20-14 sih. Yang penting kan ini kan, yang penting kan derajat kesehatannya kan loh, nggak turun stuntingnya. Kenapa spend 2 triliun? Tapi bisa tiba-tiba saya bilang, saya minta 1 triliun atau 2 triliun untuk nurunin stunting. Gimana caranya? Terserah saya. Targetnya nanti saya pikir. Itu kan aneh gitu kan. Nanti video dapat, kita pakai buat apa ya? Gimana programnya? Mungkin kita mesti bikin gedung. Itu kan ya nggak benar gitu. Harus ada programnya dulu. Itu sebabnya mandatory spending itu dihilangkan supaya fokusnya ke program, bukan ke anggaran. Fokusnya ke derajat kesehatan, bukan ke besarnya anggaran. Fokusnya adalah ke output, bukan ke input. Oke, nice sekali Pak. Oke. Bicara tentang UU Kesehatan, dikatakan bahwa UU ini dibuat sangat kilat dan tidak transparan. Nah, gimana nih pendapat Bapak mengenai isu ini? Undang-undang ini, saya sebagai menteri sebenarnya udah terlibat. Kan ini undang-undang RUU Kesehatan ini ada undang praktek kedokteran, pendidikan kedokteran, jiwa, rumah sakit, segala macam kan. Pertama kali saya bersentuhan dengan salah satu nih dari undang-undang komponen dari undang-undang kesehatan yang sekarang itu sebenarnya Januari 2022. Karena waktu sebelumnya malah saya agak lupa tuh tanggal. Karena waktu itu saya ditugaskan. Itu ada tanggalnya resminya oleh Bapak Presiden sebagai wakil pemerintah mendampingi Pak Nadiem untuk berdiskusi dengan DPR mengenai revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Jadi ya kalau Desember 2022 itu mulai sudah ada tuh pembahasan itu kan di awal kan itu kan gradual kan pembahasannya sampai diketok kemarin Juni Juli ya 1,5 tahun sih kalau mulai dari awal ya bahwa kemudian itu nanti berubah ada keluar lagi versi yang lain diskusi lagi keluar lagi versi yang lain itu dinamika tapi prosesnya sendiri pertama kali saya mendengar ada satu komponen undang-undang kedokteran yang mau diubah itu Januari 2022. Nah, kalau ditanya 1,5 tahun cepet apa enggak? Ya kita bisa hitung aja. DPR kan ada
targetnya tuh nyelesain undang-undang berapa banyak kan. Terusnya masa kerja mereka 5 tahun, nah dibagi aja. Kira-kira mesti beresnya berapa gitu. Kalau mesti beresnya, Pak, harusnya 3 tahun. Udah, bisa nggak selesai itu. Demikian banyak undang-undang yang harus dibereskan oleh teman-teman DPR. Jadi teman-teman DPR dan pemerintah memang berkeinginan ya kalau kita bisa lebih produktif, lebih efektif kerjanya lebih baik. Jadi biar tercapai visi Indonesia Sehat 2045, kita harus ngebut ya Pak ya memang ya? Semuanya mesti cepat. Semuanya mesti cepat. Nggak hanya bikin undang-undang, yang nemuin TBC juga mesti cepat. Ya, Nurunin stunting mesti cepat. Masang cath lab mesti cepat. Penyakit jantung koroner, pendidikan dokter spesialis jantung intervensi juga mesti cepat. PR-nya memang banyak sih sekali Healthies. Oke, Pak. Tadi ada yang belum terbahas tentang transparan, tapi saya boleh cerita dikit. Jadi menurut saya ini kali pertama bahwa masyarakat itu bisa berpartisipasi di UU Kesehatan. Karena waktu itu saya lihat Instagramnya Kemenkes, tanggal 12 Maret 2023, masyarakat itu diundang open public hearing untuk memberikan input tentang RUU Kesehatan ini. Nah, mungkin Bapak juga bisa cerita nih. Ya kita udah lakukan berapa ya? Mungkin ratusan gitu ya. Tidak terhingga. Public hearing itu, focus group discussion. Yang ikut seingat saya tuh 6.000-an stakeholder, 6.000 tuh yang hadir langsung. Yang hadir langsung ya. Yang di luar langsungnya 12.000-an atau berapa gitu. Pokoknya total-totalnya sampai ada 72.000. Iya. Dan bahwa apakah itu memuaskan seluruh rakyat Indonesia? Ya, pasti ada yang merasa tidak tersampaikan ya, tapi kita sudah melakukannya dengan terbuka dan itu ada rekaman YouTube-nya, ada emailnya kan kita masukin tuh portal Satu Sehat. Jadi semua masukan tuh datanya ada. Kalau merasa kurang ya bisa dilihat siapa yang pernah diundang, di YouTube-nya ada, pernah lihat apa nggak. Kalau merasa tidak diundang, tapi 2 kali nongol di acara itu kan ya gimana. Dan ini kan itu baru porsi pemerintah loh. Sebelumnya Badan Legislatif lakukan juga tuh di akhir tahun 2022. Terusnya Komisi 9 lakukan juga di bulan apa tuh? Mei kali ya, Mei Juni 2023. Jadi ada Badan Legislatif DPR lakukan. Pemerintah tahap 2 lakukan. Kemudian balik lagi ke Komisi 9 lakukan. Saya nggak tahu yang di DPR, saya rasa mungkin juga ada. Tapi di pemerintah semua YouTube dan emailnya, apanya tuh, database digitalnya, jejak digitalnya ada. Jadi bisa dicek. Jadi kalau ada debat, kita bisa keluarin datanya. Nih udah ikut berapa kali, ini diundang berapa kali, ini hadir berapa kali. Sedangkan yang belum itu yang ditambah dengan yang 2 DPR yang di depan, di Badan Legislatif dan Komisi 9. Aku rasa cukup banyak kesempatan yang bisa diberikan. Cukup banyak, dan saya sangat tahu Bapak Menkes ini selalu melakukan diskusi, hearing sama siapapun. Udah hampir tiap hari ya Pak ya kayaknya ya? Wah, tiap malam tuh sampai gemuk. Bisa ditemenin sambil makan. Oke Pak, jadi Healthies, kita udah ngobrol banyak nih sama Pak Menkes. Pak, boleh dong kasih closing statement sebelum kita mengakhiri ngobrol tipis-tipis kita yang ternyata padat sekali nih ngomongin UU Kesehatan. Jadi, buat teman-teman Healthies ya, ini kan undang-undangnya udah diketok. Ini saatnya sekarang untuk berpikir bagaimana masyarakat bisa secepat-cepatnya mendapatkan manfaat akses, kemudahan akses, dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik. Jadi tolong sekarang energinya, waktunya dipakai untuk benar-benar bisa mengimplementasikan keputusan yang sudah disepakati gitu, antara pemerintah di eksekutif dengan DPR di legislatif agar kita bisa cepat merealisasikan. Saya rasa sudah tiba saatnya kita berhenti mengetik, berhenti berdebat, berhenti berbicara, kemudian kita balik bagaimana kita berdiskusi bersama-sama untuk bisa segera mengimplementasikan program-program transformasi ini bagi kepentingan masyarakat banyak. Oke, terima kasih banyak Bapak Menkes untuk waktunya bersosialisasi bersama Kemenkes kali ini. Semoga semua niat baik kita akan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya, terima kasih. Nah, Undang-Undang Kesehatan diciptakan sebaik mungkin untuk memberikan manfaat yang sangat luas kepada seluruh masyarakat Indonesia dan tenaga kesehatan Indonesia melalui sistem transformasi kesehatan Indonesia agar kita semakin dekat dengan visi Indonesia Sehat. Selalu tangkal hoax dengan cara mencari literatur yang tepat atau bertanya pada ahlinya. Sampai bertemu pada Kemenkes selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.